Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kepada kedua kelas disilakan untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Anak-anak itu mohon suaranya dikecilin dikit ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-teman yang berdoa. Ibu, teman-teman, belajar doa. Amin. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya sudah berkumpul dengan kita berdoa pada hari ini. Sebelum ibu mulai pada kegiatan kita, ibu mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Pada Sanjaya, izin untuk izin. Firly A1, itu dari suratnya? Udah dari yang Marsha, sakit. Adel, Ibu. Nesha, Ibu. Zia, Ibu. Wildan, Alia, Najwa, Warda, Tia, Tia ada ya? Siapa lagi yang belum terangkan namanya? Fadis? Oke, ada semua ya? Baik. Tunggu sebentar ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai tadi anak-anak itu berdua yang aktif terlebih dahulu dan fokus saat kegiatan kita berjalan dengan nyaman dan lancar ya anak-anak. Hari ini ibu ingin kita belajar sambil berdiskusi bersama. Jadi nanti kalian boleh menyampaikan pendapat, bertanya maupun berbagi pengalaman. Kita tetap dengan aturan saling menghargai dan mendengarkan teman saat berbicara. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa namanya? Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari karena dalam pertemanan tentu kita sering menemukan pendapat yang berbeda. Melalui kegiatan hari ini, Ibu berharap kalian dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain, mengetahui dampaknya jika kita tidak menghargai pendapat teman, dan mampu menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak ini semua, siapa di sini yang pernah berbeda pendapat dengan temannya? Angkat tangan siapa yang pernah berbeda pendapat dengan temannya? Kalau bisa belajar sekali suka ada begitu Bu. Aku mau nanya tapi dia maunya itu. Oke, termasuk perbedaan pendapat tak? Kalau termasuk iya. Berarti hampir semuanya pernah merasakan ya? Iya Bu. Nah, kalau boleh tahu biasanya perbedaan pendapat tentang apa? Seperti yang saya sampaikan tadi itu tentang apa sih ya? Tentang mau jalan di mana? Ya, yang lain ada yang berbeda pendapat dengan temannya? Apa kalau udah? Mau minum di mana? Oke. Nah, jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu hal yang sangat wajar dan sering terjadi. Karena setiap orang memiliki pikiran yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan cara memahami sesuatu yang juga berbeda. Nah, sekarang aku ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian ketika pendapat kalian tidak didengarkan atau bahkan diejek oleh teman? Yang lain gimana perasaannya?
Segi. Oke, tentu saja rasanya tidak nyaman bagi kalian kan? Iya. Nah, kadang hanya karena perbedaan pendapat, hubungan pertemanan bisa menjadi bahkan sampai bertengkar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar menghargai pendapat orang lain. Menurut kalian, apa arti menghargai pendapat teman? Ibu, Oke, Alia. menghargai pendapat teman itu mendengar dan tidak mendengar pendapat teman ketika teman berbicara. Oke, bagus sekali jawaban dari Alia. Ada lagi anak-anak ibu yang lain yang mengatakan jawabannya? Kalau misalnya dia mengeluarkan pendapat yang berbeda itu jangan langsung dijudge, Bu, jangan langsung diejek. Bagus sekali dia. Nah, menghargai pendapat, perbedaan pendapat berarti kita mau mendengarkan, menerima, dan menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Nah, menurut kalian kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Ada tahu nggak jawabannya? Ibu, Oke, ada lagi. agar tidak terjadi perpecahan tidak jelas, Ibu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Agar tidak bertengkar, Ibu. Oke, bagus. Ada lagi? Agar tidak terjadi emosi. Oke, kalau misalnya ada pendapat kita juga dihargai, Bu. Oke, boleh juga itu Zia. Ada lagi yang lain? Nah, semua pendapat anak-anak itu semua itu benar karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau semua orang ingin menang sendiri dan merasa paling benar, maka akan mudah terjadinya pertengkaran seperti yang dikatakan Aisyah tadi. Nah, apa yang biasanya terjadi jika seseorang tidak mau menghargai pendapat teman atau pendapat orang lain? Oke, betul. Ada lagi yang lain? Pak Benar? Jadi manusia. Bila gosip terus. Ya, benar sekali. Maka sikap menghargai pendapat sangat penting agar hubungan pertemanan tetap baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah studi kasus. Ada anak yang bisa menjawabnya mendapatkan tambahan nilai. Jadi siapa yang cepat dia yang akan mendapat nilai tambahan. Oke? Nah, Ibu bacakan ya. Saat jam istirahat, beberapa siswa sedang berdiskusi tentang tempat tujuan untuk kegiatan kelas. Siti menyampaikan pendapatnya dengan semangat, tetapi temannya malah menertawakan dan mengatakan bahwa pendapatnya tidak bagus. Setelah itu, Siti menjadi diam dan tidak mau ikut berbicara dalam diskusi. Nah, pertanyaan nomor 1, apa kesalahan yang dilakukan teman-teman Siti? Oke, Zia duluan yang akan kata. Oke, kesalahan yang dilakukan teman-teman Siti itu, Bu, dia menertawakan dan mengatakan dan atau mengejek-ejeknya saat Siti berpendapat, Bu. Oke, bagus mereka pertanyaan dia. Oke, dia dapat tambahan nilai ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana perasaan Siti pada situasi tersebut? Oke, Najwa duluan. Perasaan sendiri pada situasi tersebut Siti menjadi lebih diam, Bu. Terus dia nggak mau lagi berbicara dalam diskusi, Bu. Oke, bagus kali ini kita tepuk kepada Najwa. Nah, yang nomor 3. Apa dampak jika seseorang tidak menghargai pendapat temannya? Oke, Zia, silakan. Jadi tampaknya jika tidak menghargai pendapat temannya itu, Bu, salah satu pihaknya yang tidak dihargai itu bisa jadi sedih, Bu. Misalnya dia jadi tidak percaya diri lagi kalau mau berpendapat. Oke, bagus. Nah, soal terakhir, harusnya dilakukan agar diskusi berjalan dengan baik. Nah, Alia, boleh. Saya harus dapat untuk, Bu, mendengarkan pendapat teman dan tidak menilainya walaupun itu berbeda pendapat dengan kita, Bu. Oke, berarti anak-anak sudah mengetahui ya cara menghargai pendapat perbedaan pendapat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian menghargai perbedaan pendapat. Ada yang bisa dibacakan? Oke, Najwa. Pengertian menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pendapat adalah sikap menerima dan menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Sikap ini dapat dilakukan dengan mendengarkan pendapat
penjelasan dari pengertian menghargai perbedaan pendapat. Nah, artinya kita menerima bahwa setiap orang memiliki pikiran yang berbeda dan tetap menghargai meskipun tidak sama dengan pendapat kita. Saat teman berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik dan tidak memotong pembicaraan. Kita tidak boleh merasa pendapat sendiri paling benar dan memaksa orang lain mengikuti pendapat kita. Saat menyampaikan pendapat, kita juga menggunakan kata-kata yang baik agar tidak merasa menyakiti perasaan orang lain. Nah, selanjutnya, mengapa sih penting menghargai perbedaan pendapat? Yang pertama, membuat hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Jika saling menghargai, hubungan dengan teman menjadi lebih akrab dan nyaman. Nah, yang kedua, mengurangi pertengkaran. Jika saling menghargai pendapat orang lain, membantu menghindari konflik dan perselisihan. Nah, yang ketiga, melatih sikap toleransi. Kita belajar menerima perbedaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, yang terakhir, membantu kerjasama dalam kelompok. Dalam berdiskusi atau tugas kelompok, sikap saling menghargai membuat kerjasama menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya dampak tidak menghargai perbedaan teman. Dari saya yang membacakan, oke, Nisha. Dampak tidak menghargai perbedaan pendapat adalah yang pertama itu menimbulkan pertengkaran, yang kedua membuat teman sakit hati, yang ketiga mengurangi rasa percaya diri, dan yang terakhir kerja kelompok menjadi tidak nyaman dulu. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama ini menimbulkan pertengkaran. Jika seseorang memaksakan pendapatnya, maka mudah terjadi konflik dengan teman. Yang kedua, membuat teman sakit hati. Mengejek atau merendahkan pendapat teman dapat membuat mereka merasa sedih dan kecewa. Yang selanjutnya, mengurangi rasa percaya diri. Teman yang sering tidak dihargai akan menjadi malu atau takut untuk berbicara. Yang terakhir, kerja kelompok menjadi tidak nyaman. Nah, jika tidak ada sikap saling menghargai, maka diskusi dan kerja kelompok menjadi sulit berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya, cara membiasakan sikap menghargai perbedaan pendapat. Ada yang bisa bacakan? Oke, Wanda. Cara membiasakan sikap menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama, mendengar dengan baik, tidak menolak pembicaraan, menggunakan kata-kata yang sopan, tidak mengejek pendapat orang lain, dan mau menerima perbedaan. Oke, bagus. Nah, mendengarkan dengan baik. Saat teman berbicara, fokus mendengarkan dan jangan sibuk sendiri. Yang selanjutnya, tidak memotong pembicaraan. Biarkan teman menyelesaikan pendapatnya terlebih dahulu sebelum kita berbicara. Menggunakan kata-kata yang sopan, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan tidak kasar atau tidak menyinggung orang lain. Dan selanjutnya, tidak mengejek pendapat orang lain. Walaupun tidak setuju, kita tetap harus menghormati pendapat teman. Nah, selanjutnya, mau menerima perbedaan. Kita harus memahami bahwa tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Nah, berarti anak-anak sudah paham ya bagaimana cara membiasakan sikap menghargai perbedaan pendapat? Oke, silakan kalian membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang atau ada yang 4 orang yang satu kelompok. Jadi bentuk dengan 3 kelompok. Nanti setiap kelompok akan berdiskusikan beberapa pertanyaan. Nanti akan diberikan LKS-nya kepada anak-anak itu semua. Kelompoknya mau dipilih sendiri atau bagaimana? Ibu yang pilih. Oke, begitu ya. Oke, ada kelompok pertama? 1. Iya. 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah dapat namanya masing-masing? Oke, silakan duduk dengan kelompok masing-masing sekarang. Satu di depan, 2 di sebelah sini, 3 di belakang. Oke, Bu. Oke, silakan duduk ya. Oke, Bu.
Nah, silakan berdiskusi dengan tertib, dengarkan teman kalian saat berbicara dan jangan saling memotong pembicaraan. Oke? Oke. Boleh diskusi terlebih dahulu tentang pertanyaan yang Ibu berikan. Ada pertanyaan? Oke, sudah semua ada? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan. Iya, berdiri. Iya, semuanya ya, Bu. Ya, semua anggota kelompok silakan menjawab apa pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan
Ibu kalau mau bilang nggak kemari. Kalau di tengah temannya pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pendapat yang terjadi dalam pergaulan? Karena setiap orang itu memiliki pemikiran, pengalaman, dan cara memahami sesuatu yang berbeda-beda. Pertanyaan ketiga yaitu apa dampaknya jika seseorang tidak menghargai pendapat orang lain? Dampaknya itu dapat menyebabkan pertengkaran, hubungan pertemanan menjadi tidak baik, dan juga dapat membuat orang lain sakit hati. Bagaimana cara membiasakan sehingga menghargai pendapat jawabannya dengan mendengarkan manfaat orang warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan kepada sekarang sekarang kedua silakan melanjutkan hasil diskusinya tadi. Baiklah, kami dari kelompok kedua akan presentasikan hasil kami. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan menghargai pendapat? Menurut kami, menghargai pendapat berarti tidak memaksakan kehendak sendiri dan tidak menghormati pandangan orang lain. Yang kedua, mengapa pendapat-pendapat seperti dalam pergaulan? Karena setiap individu memiliki latar belakang, sifat, daripada dengan sama atau berbeda. Yang nomor tiga, apa dampak jika seseorang tidak menghargai pendapat orang lain? Karena setiap individu manusia karena orang lain bisa berekspresi, malu dan takut untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana caranya pendapat? Bagaimana cara membiasakan sikap menghargai perbedaan pendapat? Nah, ini dengan memberikan kesempatan teman berbicara dan belajar menerima pendapat dengan baik. Baiklah, sekian dari kami. Oke, silakan untuk melihat perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita melihat pendapat dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju cepat. Semuanya kelompok 3 depan. Dilihatkan kelompok. Oke, kemudian kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dalam menghargai perbedaan pendapat yang akan dibaca oleh Kelompok kami menghargai perbedaan pendapat adalah sikap menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pikirannya. yang kedua, mengapa perbedaan pendapat sering terjadi dalam pergaulan akan dibaca oleh kedua. Yang kedua itu karena setiap orang memiliki pendapat dan keinginan masing-masing dalam menghadapi suatu masalah. Lanjutkan, nomor 3, kecenderungan desa. Apa dampak jika seseorang tidak menghargai pendapat orang lain? Menurut kelompok kami, diskusi menjadi tidak nyaman, kerjasama terganggu, dan mudah terjadi konflik. Oke, dan yang terakhir, nomor 2. Bagaimana cara membiasakan sikap menghargai perbedaan pendapat, yaitu dengan tidak memotong perpisahan dan menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa yang baik. Oke, sekianlah presentasi kami pada kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, dari hasil diskusi tadi, kita dapat mengetahui beberapa cara menghargai pendapat orang lain, seperti mendengar
menggunakan kata saat berbicara, tidak mengejek, berbicara dengan sopan, dan menerima perbedaan dengan baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik. Nah, anak-anak ada yang mau menyampaikan nggak? Bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik? Oke, beda coba menyampaikan pendapatnya dengan baik. Bagaimana caranya? Mungkin dengan ucapan salam. Salam apa? Cara menyampaikan pendapat dengan baik. Kemudian tidak sembarangan. Nah, misalnya ada teman-teman yang berpendapat seperti ini, tetapi juga tidak setuju dengan pendapatnya. Bagaimana sikap kita untuk menyampaikan pendapat juga tidak setuju? Mungkin tidak menyalahkan pendapat orang lain, tapi tetap menghargai pendapatnya walaupun itu berbeda dari kita dan menyampaikan pendapat kita yang berbeda itu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain yang mau mencontohkan? Alia, boleh silakan. Baik, lalu menurut saya, ketika seorang itu berbicara dalam bentuk kata-katanya dengan caranya mulai menyebutnya setelah dari saya memberikan pendapat, selanjutnya berarti kita menggunakan kita. Nah, nanti dari kedua solusi adalah memilih mana yang dapat memilih mana yang dibutuhkan dan Oke, bagus sekali Alia dan Yuda yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa pelajaran yang kalian dapat? Coba ada yang mau menyampaikan? Apa pelajaran yang kalian dapat hari ini? Dewasa? harus saling menghargai ibu. Oke, bagus. Ada lagi? Nih? Tidak boleh mengejek pendapat orang lain dulu. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah? Tetap membiasakan sikap menghargai walaupun perbedaannya itu ada. Oke, Alia? Oke, bagus semua apa yang Anda sampaikan semua sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, Ibu mau tanya selama ini kalian pernah tidak menghargai beberapa teman? Pernah, Ibu. Nah, kalau pernah setelah kegiatan ini apa yang ingin kalian lakukan? Oke, bagus. Menghargai pendapat orang lain bukan berarti kita harus selalu setuju, tetapi kita belajar untuk tetap sopan dan menghormati orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Dari sini Ibu mau menampilkan satu video pada anak-anak. Mohon diperhatikan ya. Selamat diperhatikan ya anak-anak. Coba. Lama banget sih, dari juga. Maaf ya, saya nggak bisa lama. Ya sudah, ayo balik. Katanya mau main aku buat. Ayo, sudah. Sembilan, 10. Sudah ya, aku cari lagi. Kamu harus tahu sih aku di sini. Kamu gimana ya? Kamu ini kan? Enggak kok, aku nggak tahu kalau di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu juga mandi.
Kamu boleh berbuat bukti atau melanggar itu. Bohong. Kalian kenapa sih? Andi itu curang. Masa aku harus bertanggung jawab? Ya, aku nggak curang. Aku nggak mimpi. Aku yang lihat di sana. Kakak tahu dari mana kalian curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan bilang sembarangan ini. Kamu nggak punya buktinya, aku curang. Enggak, aku curang Andi. Aku nggak curang ini. Aku curang. Enggak. Sudah. Menurut aku lebih baik kita marah sama Andi. Andi kan lagi kurang. Aku cuma salah paham. Kita kan boleh masih kita. Aku langsung dulu. Lagi kurang. Yang namanya hubungan itu pasti ada hal. Kalau aku kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi kamu nggak mampu ya sama Andi. Andi, kamu juga selalu makan Budi kalau dia bertanya kamu sama kamu. Kita nggak boleh punya sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau makan orang lain. Belum ada kurang. Aku balas lagi sama Andi. Kakak nggak boleh suka-suka kalian. Tapi aku selalu Andi itu curang. Kakak tahu dari mana kalian curang? Emang kakak boleh bukti? Ya, lihat sih. Tapi masalah Andi langsung ketemu aku. Berarti kan dia izin. Kakak nggak boleh berangkat bukti. Kakak tahu nggak sebenarnya karena aku sama kalian membuat kakak untuk misalnya di baju kakak sedikit kelihatan yang sama-sama dengan salah itu. Makanya aku langsung tahu kalau kakak di situ. Kan kalian nanti juga bilang kalau misalnya kakak jawab kesimpulan. Hanya dengan kakak aku dan kalian melihat kok. Kenapa saya juga nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan kalian sesuatu kak. Kakak juga sini sebetulnya dengan Berarti kakak salah dong. yang salah dan kak. Tadi kan dia juga sudah bilang kakak untuk menentukan kalian. Sekarang kakak dan kakak tidak sama kalian dan kakak juga keadaan yang baik karena tadi kakak tidak menemukan hasilnya dengan baiknya dari mereka. Andi, aku minta maaf ya kalau sudah menyebutmu. Ternyata ada yang dulu ibu di samping itu karena betul nanti salah di kau. Aku juga minta maaf sama kalian. Jadi ada karena aku tidak menyatakan kalian. Aku sudah sadar kalian namanya baik pasti ada benar dari kakak. Iya, Budi. Aku sudah mengatakan kamu. Tapi jangan kamu lagi. Aku juga maafin kamu Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke masing-masing, besok kita main lagi. Ayo. Oke, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang pesan yang didapat dari video tadi? Ya, Oke, benar. video yang menghargai kata-kata ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Oke, Nesya, toleransi pendapat itu penting. Oke, bagus. Nah, kesimpulan dari video tadi adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sikap saling menghargai, terutama saat terjadi perbedaan pendapat. Setiap orang memiliki pikiran dan pandangan yang berbeda, sehingga perbedaan merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertengkar, mengejek, atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Video tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik, mendengarkan orang lain saat berbicara, serta menjaga sikap sopan dalam berdiskusi. Dengan sikap saling menghargai dan memahami pendapat orang lain, hubungan pertemanan menjadi lebih harmonis, nyaman, dan penuh toleransi. Selain itu, sikap menghargai pendapat orang lain dapat membantu menciptakan kerjasama yang baik dan mengurangi konflik dalam pergaulan sehari-hari.
Nah, dari video yang sudah kita buka tadi, terakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Semoga anak-anak paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang normal dalam kehidupan. Setiap orang memiliki pikiran dan cara pandang yang berbeda. Dengan saling menghargai, maka hubungan pertemanan menjadi lebih baik, nyaman, dan harmonis. Orang yang mampu menghargai pendapat orang lain menunjukkan sikap dewasa dan memiliki karakter yang baik. Mulai hari ini, mari kita biasakan mendengarkan orang lain, berbicara dengan sopan, dan tidak memaksakan kehendak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Dan sebelum kita tutup kegiatan kita, mari membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.